Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Di sini teman saya Saski Yulina Aprilia akan menjelaskan tentang politik pendidikan pada bab 4, yaitu dengan tema sketsa politik pendidikan Islam di era penjajahan dan kemerdekaan. Berikut adalah identitas buku. Ini judulnya yaitu Politik Pendidikan Islam. Nama penulis Muhammad Fazlur Rahman Hadi dan teman-teman. Langsung saja kita langsung ke riwayat penulis, yaitu Ummu Kulsum dilahirkan di Pamekasan 20 September 1968. Menyelesaikan S1 Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, cabang Pamekasan, kemudian S2 di UIN Sunan Ampel, S3 di UIN juga. Kemudian tentang buku pendidikan dan politik ini adalah dua elemen penting dalam sistem sosial politik dalam negara, baik negara maju maupun berkembang. Perkembangan politik pendidikan di Indonesia dimulai di masa kolonial Belanda, kemudian dilanjutkan oleh Jepang yang ternyata lebih kejam daripada Belanda dengan sistem rodinya. Setelah itu muncul revolusi perjuangan dari bangsa Indonesia sehingga berhasil merdeka yang dimotori oleh Bung Tomo di Surabaya. Pada masa Orde Lama, di bawah kepemimpinan Bung Karno dan Bung Hatta, Indonesia banjir darah dengan gerakan G30 PKI. Kemudian memasuki Orde Baru muncul Soeharto dengan rezim barunya selama 32 tahun dan menjadi Presiden Indonesia yang kedua. Kemudian pada masa Pak Harto ini menjadikan bangsa ini semakin terpuruk, yang semua memiliki konspirasi untuk menguasai SBY menguasai Indonesia dalam berada rezimnya. Pasca reformasi dengan kepresidenan SBY, bangsa ini mulai stabil, hanya saja mulai muncul koruptor sehingga dibentuk KPK untuk memberantas korupsi, yang hal ini masih bergulir sampai sekarang. Dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan menjelaskan bahwa visi pendidikan nasional adalah mewujudkan sistem pendidikan sebagai peranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memperdayakan semua warga Indonesia agar mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Dan visi dari pendidikan nasional ada dua, yaitu visi makro dan visi mikro. Langsung ini masuk dalam pembahasan, yaitu pembahasan tentang pengertian sketsa. Apa sih sketsa itu? Dalam bahasa Inggris disebut dengan sketch. Dalam dunia pendidikan, termasuk dalam dunia menggambar ekspresif sebagaimana diungkapkan oleh Graha, bahwa menggambar sketsa termasuk jenis dari kegiatan menggambar ekspresif. Kemudian dalam pandangan politik, sketsa politik pendidikan adalah gambaran ekspresif dari sejarah perjalanan politik pendidikan yang terjadi di Indonesia dari beberapa kurun waktu, mulai dari kebangkitan politik masa penjajahan Belanda sampai pasca reformasi sekarang. Kemudian kita masuk kepada masa penjajahan. Sejarah kolonial Belanda membuktikan bahwa pemerintah Hindia Belanda sangat berhati-hati menghadapi arus kebangkitan umat Islam di Indonesia dengan berusaha keras menciptakan tanggul-tanggul raksasa untuk membendung bahaya ditunggal dari aliran kebangkitan itu, yaitu aliran dari Islam itu sendiri. Kemudian diberinya penduduk dengan apa yang mereka namakan kemerdekaan agama, mewujudkan politik eksploitasi politik dari etika Nederland Raya, walaupun hal itu tidak pernah diwujudkan benar-benar dalam berdampak dalam prakteknya. Kemudian pada masa Belanda ini, pendidikan agama Islam belum diperbolehkan masuk kepada pendidikan formal, hanya saja kecuali dalam fakultas hukum, karena dalam kuliahnya itu mencakup dalam matkul Islamologi yang dimasukkan agar mahasiswa dapat mengetahui hukum-hukum Islam, sedangkan dosen-dosen hanya memberikan kuliah Islamologi tersebut pada umumnya, bukan orang-orang Islam dengan materi kuliah yang dikarang oleh orang-orang orientalis. Nah, dalam hal ini pendidikan Indonesia itu didiskriminasi dengan pendidikan umum lainnya. Dalam
hal ini juga pendidikan pada masa Belanda ini mengedepankan pendidikan umum daripada pendidikan agama, yang dimana Belanda ini menekan bahwa supaya pendidikan Indonesia ini dalam Islam ini tidak berkembang. Kemudian masa penjajahan Belanda yang akan disampaikan oleh Mbak Saski. Ya, saya lanjutkan ya. Masa penjajahan Jepang. Ini angin perubahan untuk mata pelajaran pendidikan agama mendapat sambutan dari pemerintah Jepang setelah melewati perjuangan besar dari para ulama kala waktu itu. Dan juga karena di dasar pula penduduk Indonesia sebagian besar memeluk agama Islam. Jadi itu menjadikan pendidikan agama Islam itu diterapkan di Indonesia. Di Sumatera, organisasi-organisasi Islam menggabungkan diri dalam organisasi Majelis Islam Tinggi. Mulai saat itu, maka pendidikan agama itu secara resmi diperbolehkan di sekolah-sekolah pemerintah. Tetapi hal itu berlaku di Sumatera saja. Sedangkan di daerah lain belum pendidikan agama di sekolah-sekolah pemerintah. Yang ada hanyalah budi pekerti. Yang ada hakikatnya pendidikan budi pekerti ini pun berdasarkan atau bersumber pada agama juga. Terus selanjutnya masa Indonesia Merdeka. Dan sejak masa kemerdekaan, pendidikan agama ini sudah mulai diberikan di sekolah-sekolah negeri pada masa kabinet yang pertama oleh Menteri PP dan K, yaitu Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Yang pertama yaitu Ki Hajar Dewantoro, yang saat itu menyatakan bahwa pelajaran budi pekerti yang ada pada masa penjajahan Jepang diperkenankan diganti pelajaran agama. Namun pelaksanaannya ini hanya bersikap sukarela karena belum mempunyai dasar yang kuat. Terus dilanjut pada tahun 1946 atas perjuangan umat Islam yang duduk dalam BPKNIP atau Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat. Itu maka pendidikan agama dapat diberikan ke sekolah-sekolah negeri dengan syarat sekurang-kurangnya 10 orang. Selanjutnya pada tahun 1960, pendidikan agama di sekolah-sekolah Indonesia itu mulai mendapat status yang agak kuat dalam ketetapan MPRS nomor 2 garing MPRS 1960 bab 2 pasal 2 ayat 3. Sedangkan dasar operasional pelaksanaan pendidikan agama Islam di perguruan tinggi ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang perguruan tinggi, menetapkan dalam bab 3 pasal 9 ayat 2 sub B. Terus selanjutnya pada masa reformasi. Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13 garing PUU strip 6 1 2008, pemerintah harus menyediakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Pemanfaatan dana pendidikan 20% tersebut itu juga harus bisa dinikmati seluruh lapisan masyarakat dari masyarakat kota ke masyarakat desa. Selain itu juga guru perlu diberi pelatihan untuk meningkatkan daya pengajar dan semangat dalam memberikan bimbingan kepada peserta didik, serta sarana transformasi itu juga perlu diperbaiki agar keseimbangan menuju sekolah di pedesaan itu tidak sulit dijangkau. Jadi diharuskan pendidikan yang ada di kota dan di desa itu seimbang agar tidak ada ketimpangan-ketimpangan sosial di masyarakat Indonesia. Jadi kesimpulannya, sketsa politik pendidikan adalah gambaran ekspresif dari sejarah perjalanan politik pendidikan yang terjadi di Indonesia, mulai dari kebangkitan politik pada masa penjajahan Belanda hingga pasca reformasi sekarang. Bangsa ini berproses bertahap, mulai dari bangsa ini dijajah Belanda, kemudian Jepang, hingga akhirnya berhasil merdeka. Dan pada masa kemerdekaan juga berproses mulai dari masa Orde Lama digantikan Orde Baru hingga masa reformasi saat ini. Jadi perjalanan di pendidikan agama Islam di Indonesia itu sangat panjang sekali. Nah, mungkin itu presentasi dari kami. Terima kasih atas waktunya sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.